Saya cepat saja. Proses penyusunan laporan keuangan itu dimulai dari yang pertama menyusun, mengidentifikasi transaksi sebenarnya dan menuangkan dalam akun ya. Jadi nanti ini pendapatan atau beban atau aset. Nah itu namanya menyusun daftar akun ya yang digunakan untuk mencatat. Kemudian kita catat dan kita laporkan. Itu tahapannya sederhana seperti itu. Nah di tahapan penyusunan daftar akun kita biasanya melakukan identifikasi transaksi. Kegiatan usahanya apa saja sih? Nah, setiap kegiatan usaha itu mungkin kan ada kantor pusat, ada kemudian unit-unit usaha kan. Nah, unit usaha misalkan usahanya apa? Oh, ada pendapatan jasa, tiket. Nah, identifikasi. Berarti nanti akunnya pendapatan kan gitu. Oh, ada beban pegawai. Oh, berarti akunnya beban pegawai dan seterusnya. Dan kita menganut konsep home office branch. Jadi yang kita desain ini memungkinkan kita aplikasi yang kita desain atau sistem kita desain itu bisa untuk mencatat semua unit usaha dan bisa dikonsolidasi atau digabung menjadi laporan keuangan gabungan pusat, sehingga analisisnya lebih bagus ya karena mencakup semuanya. Kemudian yang berikutnya pencatatan transaksi terkait dengan teknik penjurnalan. Jadi kita kenapa memilih teknik penjurnalan? Kita memilih teknik penjurnalan karena supaya bisa mendorong teman-teman bisa melakukan analisis ya, analisis sederhana. Jadi ketika kasnya bertambah, dari mana ini kasnya? Dari pendapatan. Nah, berarti kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Jadi ada dua hal ya, seperti itu. Jadi selalu begitu, minimal dua hal yang harus kita analisis gitu. Kalau kita beli peralatan menggunakan kas, berarti peralatannya bertambah, kasnya berkurang, kan gitu. Berarti ketika kita melihat, membaca laporan keuangan, nanti kita akan aware gitu ya, bahwa, loh, kemarin kan kita beli aset, kok asetnya nggak ada? Nah, seperti itu. Jadi, fungsi guna dari kita dengan teknik penjurnalan, kan ada teknik penjurnalan, ada juga dokumen interface. Kalau dokumen interface menginput kwitansi, langsung simsalabim menjadi laporan. Nah, itu mungkin dari sisi aspek analisisnya agak kurang. Kemudian kita menggunakan aplikasi yang kita desain sendiri. Jadi, pada saat pendampingan, kami mencoba untuk membantu menyusunkan, ya, aplikasi sederhana menggunakan Excel. Kenapa Excel? Karena sederhana, ya. Sifatnya spreadsheet, alurnya kelihatan, rumusnya kita merah-merahin. Jadi kalau misalkan nanti ada kesalahan sistemik, itu mudah untuk dibetulkan dan dikembangkan tentu saja. Nah, pencetakan laporan ada dua laporan sebenarnya. Kalau kita bicara laporan, ada laporan pokok namanya laporan keuangan, kemudian ada buku besar dari aplikasi bisa dihasilkan. Nah, ini adalah proses bisnis aplikasi. Pertama, kita akan melakukan setting identitas. Jadi, ketika kita melakukan setting, maka otomatis semua report akan terisi dengan identitas BUMDes kita. Ya, ini kebetulan logonya masih kita gunakan logo PK Instan, ya, nanti bisa aja diubah gitu ya, atau disandingkan, boleh ya, seperti itu. Ini ada tombol-tombol yang nanti ini menjadi navigasi, gitu ya, navigasi untuk pindah ke sheet yang lain atau mencetak laporan. Nah, berikutnya adalah yang dilakukan adalah merumuskan tadi, daftar akun tadi dimasukkan di aplikasi, kemudian kita input jurnal. Tapi secara default kita sudah buatkan sebenarnya daftar akun, tetapi nanti bisa ditambah, dikurangi, diedit gitu ya. Saran saya sih diedit atau ditambah, jangan dikurangi gitu ya, karena itu yang versi lengkap ya. Kemudian input jurnal ya, input jurnal namanya. Jadi nanti gini kita pakai mekanisme kiri dan kanan. Jadi mudah sekali. Jadi kalau aset itu di kiri, utang dan modal itu di kanan. Gitu udah kita saja yang dihafalkan gitu ya. Itu mudah untuk melakukan pencatatan. Nah, kemudian nanti neraca saldo akan otomatis gitu. Itulah kehebatan dari Excel. Jadi alurnya kelihatan gitu. Nah, kemudian laporan keuangannya sudah otomatis juga sudah tercipta. Jadi begitu kita cuma setting identitas sama input transaksi. Dan itu sangat mudah sekali. Orang yang nggak paham akuntansi pun sangat mudah ya, pengalaman kami ya, ketika banyak sekali mendampingi itu mudah sekali untuk bisa melakukan pencatatan dengan mekanisme ini. Kemudian ada hal lain yang mau kita sampaikan karena kita judulnya menuju itu ya. Saya tambahkan satu materi ya terkait dengan strategi siap audit. Ini ada satu slide ya yang kami siapkan. Ketika kita nantinya itu bisa audit, tadi manfaat dari audit sudah disampaikan oleh Pak Ahmad dan Bu Diah ya, bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha ini kan pasti banyak hal ya, apalagi kalau usahanya makin besar, uangnya makin banyak kan gitu ya. Itu kepentingan akan semakin banyak sehingga kita jagain ya. Jadi namanya audit opini pihak ketiga ya, jangan sampai
Misalkan contohnya ya, Direktur BUMDes beli mobil, waduh itu jangan-jangan uang BUMDes. Nah, kita harus hilangkan itu yang namanya swakwasangka, rasa curiga. Caranya gimana? Transparan, akuntabel, gitu ya. Dan diminta pihak ketiga untuk memberikan pendapat, kan gitu. Jadi tidak kita sendiri memberikan pendapat, tetapi pihak ketiga. Jadi lebih apa namanya, lebih mantap lah ya terkait dengan laporan kita dan sesuai dengan standar. Nah, ini pertama kita susun dulu pedoman akuntansi. Tadi sampaikan Bu Dia, nanti isinya cuma 2 hal, kebijakan dan sistem. Ya, kapan pengakuannya dan bagaimana cara mencatat dan seterusnya sampai jadi laporan keuangan. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan jurnal transaksi ya. Terkait dengan jurnal transaksi itu jurnal transaksi ini nantinya harus kita catat sesuai dengan standar. Kapan pengakuannya, kapan pengukurannya, itu angkanya berapa nih kita catat. Kapan dicatatnya dari situ. Kemudian ketika mencatat ada satu kolom namanya nomor bukti. Nah, nomor bukti ini kita buat internal. Kalau bukti eksternal kan wah banyak banget ya, ada nomor langsung 57 dan kita begitu ada bukti kita buat nomor internal. Terus kita urutkan di order. Jadi ada order itu per unit usaha dan per bulan. Sehingga nanti ketika mau diaudit, dokumen kita sudah tersusun dengan rapi atau istilahnya auditable, gitu ya, seperti itu. Dan dokumennya lengkap, gitu ya. Jadi harus valid, sah, dan lengkap. Ketika kita mencatat transaksi itu harus valid, jadi hitung-hitungannya jelas, gitu ya. Jadi misalkan beli AC 3 buah, masing-masing 3 juta, berarti kan 90 juta. Oh salah, kalau kita tagihannya 90 juta jangan dibayar, karena 3 kali 3 adalah 9, kan gitu. Ya, jadi harus valid, sah, harus ada stempel dan tanda tangan. Kemudian lengkap. Jadi kalau kita beli sesuai dengan yang kita pesan enggak? Gitu kan? Jadi yang kita bayar, yang kita pesan, tanda terima itu harus sesuai semua. Kemudian komunikasi yang baik ketika proses audit. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Istilah audit itu kan kayak serem gitu. Kalau kita sudah lengkap buktinya, kita catat apa adanya, nggak ada masalah Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau nggak pede nanti tinggal minta kampus ya untuk mendampingi ya. Seperti kami mendampingi BUMDes Tirta Mandiri, Pak Andi boleh nggak didampingi? Boleh banget. Kita misalkan nanti auditornya minta apa? Oh ada di sana kan, silahkan disampaikan saja gitu. Jadi kita mendampingi, menambah pede aja sih sebenarnya. Gitu ya, menambah pede. Dan kebetulan saya juga punya pengalaman sebagai auditor ya. Jadi sudah paham lah apa yang nanti kira-kira dibutuhkan oleh auditor gitu ya. Pak Ahmad juga, Bu Dia juga punya pengalaman tersebut. Nah, yang terakhir adalah fast response. Jadi ketika proses audit itu tentu saja ada 1, 2, selembar, 2 lembar, ini gambarnya dokumen gitu ya. Nah ini segera kita sampaikan, oh iya ya ada yang belum kita ada di situ, oh iya. Daftar aset ada nggak? Oh iya. Buku besar kas tinggal kita cetakkan dari aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu.